Rahma. Apa kabar Bu Sati? Alhamdulillah kabar baik. Ibu Rahma apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Tidak terasa kita sudah sampai ke pendampingan individu 5 ya Bu Sati. Iya. Insya Allah tidak ada aral melintang. Tinggal 1 kali pendampingan 2 sama hari ini. Kita pendampingan terakhir kita nanti di pendampingan individu 6. Pendampingan individu 5 ini kita lakukan seperti biasa sebelum Lokakarya 5. Insya Allah nanti Lokakarya 5 kita adakan di hari Sabtu. Hari Sabtu ya Bu ya? Undangan sudah ada di set sepertinya Bu Sati ya? Ada. Ya sudah di SMP 7 mulai jam 2. Di pendampingan individu 5 ini sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang fokus pendampingan kita. Temanya tetap rancangan program yang berpihak pada murid. Fokus pendampingannya yang pertama refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Kemudian yang kedua diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Yang ketiga diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana di Lokakarya 3 kemarin untuk berbagi ke rekan sejawat. Nanti juga saya ada penilaian keterampilan coaching yang sudah Ibu lakukan kemarin terhadap rekan sejawat. Untuk kemarin kan sudah melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawat dengan menggunakan prinsip coaching ya Bu ya. Sudah ya Bu ya, sudah dilaksanakan ya. Kita sebelumnya ini dulu Bu, saya ingin menanyakan bagaimana dengan proses pembelajaran yang secara daring yang di LMS. Ya, Alhamdulillah Ibu, ya dalam 1 bulan terakhir ini sudah menyelesaikan modul 3.1, modul 3.2 dan sedang 3.3. Jadi ini yang 31, 32 ini tagih-tagihannya udah sudah selesai. Tinggal yang 33 aja lagi. Untuk yang 32 belum karena masih ada aksi nyata. Masih ada aksi nyata ya. Tapi yang 31 sudah ya. Sudah. Tidak ada kendala ya Bu Sati ya. Tidak ada kendala, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya lancar karena kita memang sudah berada di penghujung pendidikan guru penggerak. Semakin ke ujung rasanya gimana Bu Sati? Semakin apa ya? Semakin sulit juga kayaknya ya. Tagihannya semakin sulit. Kalau dari segi apalagi sudah ruang kolaborasi sudah berakhir, elaborasi ada sedihnya juga gitu karena sudah apa ya namanya ya, berakhirlah pembelajaran seperti itu, tinggal tagihan saja. Ada rasa rindu juga ya untuk kapan elaborasi lagi. Ternyata semuanya sudah berakhir, tinggal menyelesaikan tagihannya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, tidak ada halangan apapun sampai di penghujung nanti kita di Lokakarya 7 dipanen hasil. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sati sudah melaksanakan pendidikan guru penggeraknya dengan baik. Semua tugas-tugas dikerjakan dengan baik dan saya perhatikan di LMS juga saya ikut memantau. Bu Sati sudah tidak ada yang melewati due date, semuanya sudah terselesaikan dengan baik, tinggal menunggu hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang usaha Bu Sati. Karena ada istilah apa Bu Sati? Usaha hasil tidak mengkhianati proses. Ya, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Kita langsung ke bagian inti pendampingan ya Bu. Yang pertama adalah penerapan aksi nyata modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Iya, nah yang
ini tadi Ibu sudah sampaikan, sudah ya Bu, udah Sudah. Ibu selesaikan di LMS Sudah, ya, aksi aksi nyatanya nyata, sudah di apa, udah Ibu Sudah. unggah di LMS, Iya, sudah Ibu sudah. laporkan implementasinya di LMS. Ada hal yang hendak kita diskusikan Bu Suhati tentang penerapan aksi nyata modul 3.1 ini. Bagaimana Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Itu yang pertama. Ini ya Bu ya. Yang pertama, sumber daya yang ada di sekolah ini kan banyak ya. Setelah mempelajari modul berapa nih, 3.3 Iya. 3.3 32. iya 32 ya 32. Nah, setelah mempelajari modul 32 ini, cara mengidentifikasinya kan kita baru terbuka itu ketika buka modul. Ternyata ada 7 aset gitu. Aset ya. Nah, 7 aset itu saya mengidentifikasinya yaitu dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti kan dengan kepala sekolah, guru, murid gitu. Bahkan di modul 3.2 ini kan juga ada aksi nyata yang melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan keterwakilan gender. Jadi di sini saya dengan pihak sekolah dan wali murid, orang tua itu sudah melakukan 2 kali pertemuan. Oh, sudah 2 kali. Iya, ya. sudah 2 kali pertemuan. Jadi 2 kali pertemuan ini sudah membahas tentang modul manusia, modul sosial dan politik. Jadi sudah ada 3 modal. Iya. Manusia, Iya. budaya, Sosial dan politik. sosial dan politik. Iya. Itu baru itu kan baru 2 kali pertemuan. Tapi sebelumnya saya juga sudah, sebelum masuk ke identifikasi ini, sudah bicara langsung dengan kepala sekolah seperti itu, bahwa ada aksi nyata yang berkaitan dengan modul 3.2 ini. Selama proses identifikasi, apa saja kendala atau tantangan yang Ibu hadapi? Selama ini ya tantangannya ya pendataan aset. Selama ini seperti pemikiran saya di awal lah gitulah, sebelum tahu modul gitu. Jadi tantangannya adalah ini masih berfokus pada defisit, berfokus pada kekurangan. Iya, berpikir berbasis kekurangan gitu. Dan cara mengatasinya ya mengajak mereka untuk berpikir positif, bahwa aset-aset kita ini kalau adanya apa, kita itu buat menjadi kekuatan gitu. Jadi berbasis defisit, jadi berbasis aset kekuatan gitu ya. Atau asset based approach gitu. Jadi pendekatannya diubah ya Bu Sati ya, merubah pola pikir dengan merubah pendekatan. Iya, pendekatan seperti itu. Jadi cara mengatasinya itu tadi ya Bu Sati ya, dengan cara kita merubah pendekatannya. Kita jangan memikirkan dengan pendekatan defisit, tapi dengan pendekatan aset. Ibu kan sudah mengidentifikasi, kemudian sudah berhasil. Bagaimana perasaan Ibu? Apa ya? Senang ya, karena ternyata dengan mengikuti CGP ini terbuka wawasan kita gitu ya, bisa mendata aset sekolah yang pada akhirnya aset-aset itu tadi dapat menumbuhkan kekuatan. Ya kalau sesudah kekuatannya baik gitu ya, sudah diidentifikasi ternyata ada banyak hal, maka bisa digunakan aset-aset ini untuk menunjang pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya, benar. Selama ini mungkin belum terpikirkan ya, ternyata aset itu mungkin pola pikir kita selama ini mikirnya aset itu fisik pikiran kita, sama perasaan. Ternyata tidak, aset itu ada 7 setelah belajar. Ketemunya di sini pula. Ketemunya di sini, jadi di pendidikan guru penggerak. Ketika Ibu menentukan sumber daya sekolah ini, apa yang menjadi pertimbangan Ibu dalam menentukannya?
yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah itu masuk sumber daya sekolah, yaitu dengan melihat kekuatan yang ada gitu. Jadi yang kami diskusikan bersama dengan berapa ini 7 tokoh ya, sampai semuanya dari kepala sekolah itu, kami lebih fokus pada apa yang sudah berjalan dengan baik yang ada di sekolah, kemudian apa yang bisa menjadi inspirasi, kemudian ada lagi misalnya potensi apa yang ada di SMP 24 begitu. Jadi itu tadi ya. Jadi masih, kalau menurut Ibu nih, masih adakah hal lain yang dapat dijadikan sumber daya di sekolah ini yang dapat Ibu temukan nantinya? Atau selama proses berlangsung masih adakah yang Ibu bisa jadikan sumber daya? Iya, karena ini baru pertemuan kedua ya, maksudnya diskusinya baru 2 kali, ya pastinya mungkin ada nanti akan ketemu gitu ya. Lagi ya, karena kan kita iya kemungkinan ada, karena kita baru sampai model manusia dan sosial politik sampai situ. Lanjut ya Bu Sati, ke proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan Ibu? Apa ya? Sebenarnya kalau hasil pemetaannya itu ya sangat berpengaruh sekali ya terhadap pengambilan keputusan, karena ketika kita bicara tentang hasil pemetaan, maka nanti ada satu kasus apakah dia masuk dilema etika atau rujukan moral. Ada yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi menurut Ibu? Karena materi ini baru saya dapatkan gitu ya, kan karena kita bukan kepala sekolah seperti itu ya. Jadi kalau untuk 2 kasus apakah masuk rujukan moral atau dilema etika gitu, saya rasa yang masih perlu dikembangkan itu ya perlu banyak latihan. Ya, jadi latihan menganalisis kasus gitu ya, apalagi kita tahu sendiri ya, ternyata wah luar biasa ilmunya di sini gitu untuk mengambil keputusan. Menurut Ibu, adakah yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang Ibu ambil? Faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya itu ada ya saat kita bisa menerapkan teori yang sudah dipelajari ya. Jadi ada 3 prinsip, ada 4 paradigma, dan ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 itu, insya Allah keputusan yang kita ambil pun sebenarnya ya benar, tepat, tidak merugikan yang lain gitu ya, seperti itu. Berarti ketika kita menemukan kasus kita ingat lagi tuh prinsip-prinsipnya, prinsip paradigma ya, kita ingat lagi. Adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat atau sebelum Ibu mengikuti PGP yang mencerminkan dilema etika? Pernah tidak Ibu menghadapi dilema etika baik itu murid ataupun rekan sejawat? Ada. Jadi ya, ketika saya menemukan inilah yang jadi kasus aksu nyata saya di modul ini, modul 3.1 ya. Jadi saya menemukan ini ada anak pindahan, ada anak pindahan baru gitu, namanya Hendriku. Dia itu di sini ngekos dengan adiknya. Di jam pembelajaran saya itu awalnya sudah saya panggil sering terlambat karena adiknya itu ada 2 yang di sekolah dasar. Masih SD adanya. Sementara orang tuanya kan di Bungku, jauh. Dia di sini ngekos, dia cowok, ngurusi adiknya. Kelas berapa ini? Kelas 8. Kelas 8. Jadi murid inilah yang menjadi target ini ya, aksi nyata saya, karena ini benar-benar real terjadi gitu. Jadi anaknya ini sering terlambat ya. Pada waktu dikasih tahu, kita juga tahu masalahnya apa, dikasih tahu, kemudian
berubah dalam seminggu itu. Dia ada solusi dari dia sendiri, ya udah ngidupin jam masker kan seperti itu. Tapi sesudah itu ngulang lagi. Maka pakailah yang direstitusi sudah kan. Kemudian pakailah pengambilan keputusan ini, karena kan satu sisi ini ada dua ya paradigmanya yang kita ambil itu kan rasa keadilan dan rasa kasihan. Dia harus adil. Ya minum dulu. Batuk ya, mengganggu. Tidak bisa ditahan soalnya batuk. Jadi Hendrigo ini tadi gimana? Seminggu ngulang lagi. Nah sesudah itu karena ini kasihan ya, satu harus adil sama temannya kan satu kasihan karena orang tuanya juga jauh gitu. Akhirnya sama orang tua. Saya menghadap wali kelasnya. Jadi dari hasil keputusan wali kelasnya kan sebenarnya saya kan punya ini kesepakatan kelas. Kalau sudah sering terlambat dia nggak bisa masuk lagi di jam saya gitu. Jadi pas itu ketemulah dengan wali kelasnya untuk membicarakan ini tadi kan, mengambil keputusan yang bersama. Maka didapatkan ya bolehlah Hendrigo ini masuk, karena kan bagaimanapun dia punya di usianya yang seperti itu, dia punya tanggung jawab yang luar biasa terhadap adiknya gitu. Jadi boleh masuk, tetapi wali kelas akan ikut memantau. Jadi kalau masih ngulang juga maka mau tidak mau orang tuanya akan datang. Itu hasil keputusan untuk pengambilan keputusannya seperti itu. Sejauh ini sudah ada perubahan enggak? Sudah. Ya, karena ketika murid sudah dipantau wali kelas agak serem. Sudah itu perubahannya. Iya, dia juga merasa aduh kasihan Bu kalau orang tua saya dari buku sana dipanggil ke sini gitu ya. Kalau kasihan ya saya bilang berubah. Menurut Ibu, ketika proses pengambilan keputusan yang dilakukan tadi sudah sesuaikah dengan prinsip dan langkah yang Ibu pelajari di modul 3.1? Proses pengambilan keputusan yang ini terhadap Hendrigo tadi. Iya, alhamdulillah sudah. Jadi karena excited dengan modul, ada kasus di depan mata, udah jadi buat implementasi ya. Jadi implementasi ya dari apa yang sudah dipelajari. Iya. Masih adakah hal yang menurut Ibu perlu dikembangkan atau dievaluasi lagi dalam proses pengambilan keputusan tersebut yang tadi? Jadi sebenarnya kan kalau yang terjadi di lapangan ya 9 langkah itu jarang digunakan. Jarang sekali sampai kita uji itu jarang. Jadi yang perlu dikembangkan mungkin lebih baik untuk memakai 9 langkah ini sebelum memutuskan apapun masalahnya di lapangan seperti itu di sekolah. Artinya ketika masalah sudah selesai pun kan ada yang tahapan uji tadi ya. Kita lihat juga sudah selesai saat ini tapi berikutnya takutnya ngulang lagi gitu. Maka kita perlu memang benar-benar cuma 4 sekali lah langkah-langkah prinsip tadi yang ada di modul 3.1. Kita lanjut ya Bu ke rancangan program yang berdampak pada murid. Ibu sudah ada buat rancangan program yang berdampak pada murid. Sudah. Apa itu Bu rancangan program? Rancangan saya ini bentuknya ya, bentuk programnya meningkatkan budaya literasi melalui kegiatan aku seorang ilmuwan. Yang di belakang jadi background kita. Jadi ini termasuk kegiatan intrakurikuler. Jadi artinya saya laksanakan kegiatan ini di jam pelajaran saya. Karena kan
kalau bergerak langsung ke sekolah kayaknya berat. Jadi ya di kelas-kelas dulu deh. Di kelas dulu deh. Intinya kan ke murid dulu ya, Iya, ke murid dulu. Yang penting kan kita tidak lari dari tujuan utama kita, berpihak kepada murid. Ketika Ibu membuat rancangan program ini, apakah menurut Ibu sudah berdampak pada murid rancangan yang Ibu buat? Sudah. Ya, rancangan yang saya buat ini sudah berdampak pada murid ya, karena ketika membuat saya juga ini mempertimbangkan lingkungan yang ingin saya tuju gitu. Jadi pada program Aku Seorang Ilmuwan ini, lingkungannya yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid itu yang menempatkan murid itu sendiri sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Jadi murid mencari nama ilmuwannya siapa, baru dia bermain peran ya. Iya, dia jadi apa gitu. Biar lebih mengena ke murid itu itu. sendiri. Dukungan apa yang Ibu perlukan untuk menerapkan program yang sudah Ibu buat rancang? Iya, jadi dukungan yang paling utama ya mungkin dari atasan kita ya, dari kepala sekolah, bisa dari wakakur ya, pejabat di sekolah seperti itu atau wakasis. Kemudian ada juga kemauan dari murid itu sendiri kan. Karena apa? Ketika program kita bagus, kalau muridnya nggak mau ikut, ya nggak berpihak juga. Kemudian karena ini berkaitan dengan literasi, jadi sarana perpustakaan ya menjadi daya dukung yang luar biasa juga gitu. Jadi saya juga bekerja sama dengan Ibu Kepala Perpustakaan kita. Ada tantangannya Bu dalam melaksanakan program ini? Karena masuk program baru ya Bu ya. Jadi baru. Jadi ketika sudah pertama sosialisasi dulu ke anak sudah, kemudian mengambil voice, choice, kan yang suara, pilihan dan kepemilikan itu. Jadi tantangannya untuk yang awal ini kan nggak semua anak bisa ikut gitu. Jadi mau tidak semua. Iya. Jadi setiap mau masuk di jam saya itu sudah diterapkan 2 kali, hari Senin dan Selasa kemarin, walaupun kelasnya berbeda. Itu mau masuk, ada beberapa anak yang sudah memang Bu saya siap gitu. Jadi ada lumayan Bu, udah 10 orang. Jadi tantangannya kalau dibilang tantangan dari murid itu sendiri. Programnya sudah bagus gitu ya. Mau nggak dia ikut? Nah, seperti itu. Iya. Kemauannya masih menjadi tantangan. Kira-kira nih karena ada tantangannya dari murid itu sendiri, gimana Ibu nanti mengatasi tantangan itu agar program Ibu ini benar-benar bisa nanti berjalan dengan baik? Jadi karena ini masih tahapnya masih awal, yang pertama kita selalu mengapresiasi ya murid yang mau membacakan dia jadi siapa gitu, dia menjadi ilmuwan siapa. Jadi kita apresiasi gitu, kemudian murid ini kita motivasi terus. Jadi ada apresiasi, ada motivasi ya, sehingga dia kalau minggu ini kalau pertemuan ini tampil, besok ingin tampil lagi, kan seperti itu. Kemudian supaya program ini berjalan dengan baik, saya juga harus konsisten. Ibu harus konsisten untuk setiap awal pembelajaran itu mereka sebelum masuk harus ada yang jadi seorang ilmuwan. Seperti itu. Setiap awal pelajaran, setiap memulai pembelajaran. Yang penting itu tadi apresiasi dan motivasi dari guru dan teladan ya, tambah teladan gurunya, konsisten. Nah, sekarang kita sampai ke perkembangan komunitas praktisi. Sekarang mau lihat perkembangannya Bu, tumbuh sudah berkembang
Dulu sudah dirintis, sudah tumbuh, sekarang sudah berkembang kah? Gitu. Nah ditanya lagi nih. Ditanya lagi deh. Ya jadi pada waktu pendampingan individu 2 ya kemarin Bu ya sudah mulai tuh. Sudah mulai. Nah, jadi waktu itu kita sudah membahas tentang komunitas yang ada di SMP 24 ya. Bahkan namanya juga komunitas guru SMP 24. Jadi apa ya? Sudah lumayan lah kalau dilihat karena mereka juga mau bekerja sama gitu. Jadi yang sudah Ibu rintis ini memang sudah berjalan. Dan kalau menurut Ibu berperan enggak komunitas yang sudah Ibu bentuk ini terhadap proses belajar, proses pembelajaran? Oh, sangat ya. Sangat karena ya dengan adanya komunitas ini minimal kan yang kita pelajari ada 1 orang aja yang ikut, yang mau, yang tertarik, itu sudah luar biasa ya. Seperti itu ya. Iya. Jadi peran komunitas ini ya kita dapat berbagi praktek baik. Kadang kita diskusi bersama, apakah itu masalah pembelajaran, apakah masalah murid di sela-sela kegiatan kami yang memang karena guru ya, kalau jamnya padat ya padat gitu. Jadi bisa, terus saya juga sebagai CGP apa yang sudah saya dapatkan itu selalu saya diskusikan, kita share berbagi ya. Jadi nggak berhenti di saya kan gitu. Ibu ya, karena kan bergerak dan menggerakkan. Sesuai dengan semboyannya. Jadi hal yang menyenangkan apa lagi Bu selain tadi bisa berbagi, hal yang menyenangkan yang sudah Ibu alami dari rekan atau dari Ibu gitu, hal yang menyenangkan dengan terbentuknya komunitas praktisi ini? Pertama bisa sharing masalah apapun gitu. Kemudian yang kedua karena ini sudah berjalan gitu ya, mereka itu mau melihat praktik baik yang saya bagikan gitu. Jadi kalau saya setiap dapat aksi nyata 1, 2, 3 itu langsung saya share di grup itu gitu. Kemudian yang paling lebih menyenangkan lagi adalah ketika ada 1 guru yang mau disupervisi. Wah, merasa goalnya dapat ya kan. Goalnya dapat karena ada sudah guru yang mau disupervisi gitu. Alhamdulillah. Apa rencana yang akan Ibu lakukan terhadap komunitas praktisi ini meskipun nanti pendidikan guru penggerak ini sudah selesai? Jadi dalam rencana saya karena ini sudah berjalan baik ya, walaupun tidak pertemuannya itu ya sesempatnya kita dalam masanya kan gitu, karena kesibukan kita benar-benar terjadwal. Jadi rencana saya akan komitmen lah, memegang komitmen untuk terus berbagi praktik baik dan terus membicarakan apapun masalah yang ada ya, baik itu rencana, baik itu penyelesaian satu kasus misalnya yang terjadi itu melalui komunitas yang sudah dibentuk. Iya. Apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas Ibu ini agar bisa terus lanjut berjalan? Jadi apa ya? Mungkin kekompakan. Karena ya perlunya kekompakan, perlunya sudah kompak ternyata harus berkolaborasi. Begitu kan, mungkin 2 itu lah Bu. Karena kalau sudah mau kolaborasi kolaborasi anggota dan dukungan kepala sekolah juga kayaknya diperlukan karena apapun penentu kebijakan di sekolah itu kan memang ada di kepala sekolah. Oke Bu, kita sudah selesai yang ini. Sekarang kita lanjut ke dialog pasca observasi pembelajaran. Iya Bu. Kemarin kan di akhir PI 4 saya sudah sampaikan ke Ibu untuk membimbing 1 orang rekan sejawat dalam penyusunan RPP sampai Ibu melakukan observasi pembelajaran ke rekan sejawat. Nah pada PI 5 ini
saya ingin melihat bagaimana proses ibu dalam melakukan pasca observasi di kelas. Ya, jadi ibu ini untuk lembar percakapan yang diminta oleh LMS yang sudah saya lakukan. Sudah dilakukan. Kalau untuk ini ya dialog ininya kebetulan ibunya hari ini kan tidak ada, tapi sudah saya rekam. Sudah direkam ya. Iya. Nanti saya bisa lihat ya Bu bagaimana proses ibu melakukan pasca observasinya dari rekaman yang ibu ada di laptop ibu. Ya. Bisa saya ambil sekarang aja? Iya bisa. Bentar ya Bu ya. Iya silakan Bu. Ini apanya ya lembarnya? Lembarnya. Ini Bu rekaman apa? Oh ini Bu ya sebelum saat ini rekaman yang pasca observasi ya. Iya. Oh iya ini kan yang rekaman pasca observasi udah ibu kirim ini ke saya kemarin kan untuk tugas aksi nyata modul 2.3 ibu sekalian kan. Iya kan saya saat itu ikut memantau juga pada saat ibu melakukan pasca observasi. Iya kan, saya kemarin kan lihat jadwal pendampingan PI 5-nya itu kayaknya pas gurunya nggak ada gitu. Jadi makanya saya kirim ke ibu. Iya. Jadi yang sudah saya cermati pasca observasi pembelajaran ibu terhadap Ibu Mila Hartini ya. Iya. Beliau guru matematika. Dan dari apa yang sudah saya cermati di pasca observasi ini, sudah bisa fokus, sudah bisa dan saya melihat dari yang ibu melakukan dialog pasca observasi ini memang sudah menerapkan prinsip coaching. Alhamdulillah. Meskipun kita perlu memang banyak latihan Bu untuk kita bisa benar-benar menerapkan prinsip coaching itu. Kita masih terbawa gaya lama kita kadang tak sadar kita cenderung ngasih solusi, cenderung menggurui. Pertanyaan-pertanyaan kita memang masih kurang berbobot. Saya sendiri juga seperti itu. Tapi seiring waktu kita semua bisa terus belajar. Nah, untuk yang kegiatan pasca observasi yang Ibu lakukan terhadap Ibu Mila ini, saya memperhatikan dari kemarin yang pada saat pemantauan, kemudian rekamannya juga sudah Ibu berikan ke saya. Saya memperhatikan dan mengamati di situ Ibu sudah menyampaikan tujuan percakapan. Jadi tujuan sudah Ibu sampaikan setelah kegiatan pembelajaran ada tahapan selanjutnya pasca observasi. Tujuan dari pasca observasi ini sudah Ibu sampaikan di situ. Kemudian Ibu juga sudah menganalisis data dari observasi pembelajaran. Ini ya Bu ya, ini saya lihat di catatan Ibu ini ada ini. Sudah Ibu catat tahapan-tahapan dia melakukan proses pembelajaran. Kemudian Ibu juga sudah melakukan percakapan umpan balik. Artinya Ibu bertanya, si kucing menjawab gitu. Ada imbal baliknya, bukan Ibu yang gurui seperti itu. Nah, itulah yang memang kita harapkan. Dan di percakapan ini Ibu juga sudah menemukan area pengembangan. Area pengembangan diri dan perbaikan diri yang hendak dilakukan oleh rekan sejawat. Iya, si coachingnya ini sudah ada, sudah Ibu. Kemudian juga Ibu sudah mencatat hasil umpan balik, catatan percakapan pasca observasi. Ini udah ada catatannya, udah ada Ibu catat semua. Kemudian percakapan perencanaan area pengembangan. Ini rencana tindak lanjut, ya ini rencana pengembangan dirinya sudah Ibu isi dan Ibu sepakati udah nih berdua Ibu Mila nih udah ditandatangani Ibu Mila nih. Ini sudah ditandatangani Ibu Mila. Kemudian rencana aksi pengembangan dirinya udah ada ini dan sesuai dengan format yang Ibu unduh di LMS ya Bu ya, di modul 2.3. Jadi sepertinya
tahapan observasi yang Ibu lakukan sudah Ibu lakukan semua, dan di pasca observasi ini memang tahapan yang paling penting buat kami, karena yang ini nanti yang bagian kami nilai memang yang di percakapan pasca observasi ini. Begitu ya Bu Sahati, udah yang untuk pasca observasi sudah saya amati, dan saya sudah bisa mengambil penilaian. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Sahati. Dengan prinsip coaching ini memang Nyaman. nyaman. Jadi kalau dulu sebelum ini ya, jadi setiap mau disupervisi itu apalagi kesalahan kita. Tapi kalau dengan misalnya saya pun disupervisi kan sama ibu sudah itu enjoy keluar sendiri, mengalir. Karena kita sadar kita tidak mau disalahkan kok, gitu. Karena Kita tidak bakalan disalahkan. Dan kemarin waktu saya tanyakan bagaimana nih perasaan Bu Mila, kan saya buat testimoni gitu. Wah Bu, kalau caranya seperti ini bolehlah Bu disupervisi lagi. Nanti ya, karena memang semangat ya, artinya kita memang menemukan kita kadang kita tak sadar salah gitu, akhirnya kita sadar sendiri, kita menemukan solusi sendiri. Kita tidak merasa digurui, tidak merasa disalahkan seperti itu, walaupun sebenarnya kita sadar salah gitu. Tapi dengan prinsip-prinsip coaching ini memang luar biasa. Saya aja juga sudah mulai menerapkan di sekolah terhadap guru-guru saya itu Bu Sahati, dan guru-guru saya sepertinya nyaman, semangat juga. Kita supervisi ya, ayo Bu gitu, tidak lagi dia merasa nyaman, artinya di supervisi, diperhatikan, dikasih solusi, di apa gitu, tidak lagi merasa dihukum, disalahkan seperti itu. Bu Sahati, alhamdulillah sampai kita di penghujung pendampingan individu ke-6 ini, kita sampai di bagian akhir. Di bagian akhir ini kita akan melakukan refleksi ya, Bu Sahati akan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan ini. Menurut Ibu setelah sampai dengan saat ini dalam menjalani program pendidikan guru penggerak ini, apa yang menurut Ibu paling Ibu kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Kalau untuk yang 1 bulan terakhir ini ya modul 31, 32, 33 itu karena sudah berjalan sampai menuju aksi nyata, jadi insya Allah secara materi ya sudah dikuasai ya, 31, 32, 33. Dan juga yang modul sebelumnya pasti juga kan sudah dari modul 11 sampai 14, kemudian 21 sampai 23. Karena sudah sedikit lagi ya Bu Sahati, kalau yang diapakan jimit sudah selesai, tinggal tugas-tugas saja lagi. Dari semua materi yang sudah Ibu pahami dan pelajari itu, kira-kira masih ada yang bingung atau yang butuh dipelajari lebih dalam lagi? Mungkin kan di manajemen aset ini ya, penggunaan aset sekolah itu, karena kan kita kan tidak terlibat langsung gitu, karena dari diskusi yang sudah 2 kali pertemuan dengan orang tua dengan ini, ternyata kan banyak masukan, banyak saran, terus banyak juga aset-aset yang baru teridentifikasi gitu sebagai kekuatan sekolah. Mungkin di itulah Bu yang kayaknya masih perlu belajar lah, karena tidak terjun langsung di situ. Karena tidak terlibat. Tidak terlibat langsung. Selama ini nggak pernah gitu. Sesuatu hal yang baru. Tapi dengan tidak tahu terkadang malah membuat kita semakin ingin mempelajarinya gitu. Jadi malah lebih paham lagi jadinya nanti. Alhamdulillah Bu Sahati, terima kasih banyak sudah
menyelesaikan pendidikannya hingga saat ini sampai ke modul 3.3 sudah selesai dan kita sudah pendampingan individu 5, menunggu 1 kali lagi pendampingan individu 6. Terima kasih banyak, Ibu juga sudah telah berbagi praktek baik itu secara daring sesama rekan CGP di Jimit, di ruang kolaborasi dan elaborasi. Juga Ibu sudah telah berbagi praktek baik di tempat tugas Ibu ini di SMP Negeri 24 Jambi ini. Mudah-mudahan semuanya memberikan hal yang baik buat kita dan buat rekan-rekan kita. Kita sudah selesai pendampingan individu 5 ini, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan Ibu terkait dengan pendampingan selanjutnya, pendampingan individu 6. Di pendampingan sebelum pendampingan individu 6 nanti Ibu diminta untuk menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak feedback 360 derajat. Nah, ini udah Ibu lakukan nanti sebelum pelaksanaan PI 6. Yang harus Ibu lakukan seperti kemarin lagi, menyebarkan kuesioner survei feedback 360 derajat sesuai perannya. 5 orang rekan sejawat, 5 orang murid, kemudian 1 kepala sekolah, dan juga Ibu mengisi evaluasi diri. CGP juga mengisi evaluasi diri. Jadi kuesionernya sama seperti yang kemarin, diunduh aja di LMS aja. Iya, nah, nanti jangan lupa itu ya Bu Sati ya. Iya. Diunduh, disebarkan, kemudian nanti kalau sudah terkumpul Ibu input di LMS. Nah, untuk yang berikutnya yang perlu saya ingatkan lagi untuk Ibu adalah melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Pelaksanaan ini juga dilakukan sebelum PI 6. Nah, yang harus dilakukan oleh Ibu, yang harus dipersiapkan, yang pertama menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah, kemudian mengundang aktornya, ada kepala sekolah, ada rekan guru, ada murid, orang tua, tokoh masyarakat, dan perwakilan gender yang harus terlibat dalam diskusi ini. Jangan lupa membuat notulen hasil diskusi dan mengambil foto kegiatan. Kalau sudah dilakukan, terakhir mengumpulkan hasil pemetaannya. Iya. Ini yang jadi notulen kita atau orang lain ini? Kalau selama ini kan saya pakai TU untuk notulen. Boleh, silahkan. Ya. Pakai TU notulennya, ya. Boleh ya? Silahkan. Ibu sebagai pengaturnya, apa namanya tuh, moderator. Boleh Ibu berperan sebagai moderator di situ boleh, tapi melibatkan orang lain juga sebagai moderator boleh. Yang jelas untuk mengatur bagaimana diskusi itu berjalan dengan baik ya Ibu. Skenarionya di Ibu. Skenarionya di Ibu. Kalau dikira repotan nanti Ibu monggo teman aja, nanti yang untuk membantu mendokumentasikan juga teman, moderator teman, teman. Ibu sebagai pengatur semuanya gitu. Tidak harus Ibu, yang penting aktor-aktor ini hadir. Ada lagi Bu yang mau kita diskusikan atau yang masih belum Ibu pahami terkait dengan untuk persiapan pendampingan individu 6? Sementara ini cukup Bu, karena kan yang langkah pertama untuk menentukan jadwal diskusi tadi sudah dibuat. Sudah ngomong dengan kepala sekolah, sudah jalan juga 2 kali kan. Sudah jalan juga 2 kali. Iya, cuman kemarin ini kan notulennya TU gitu. Makanya saya tanyakan apakah boleh? Boleh. Tidak apa-apa Bu. Silakan. Kalau tidak ada, kalaupun ada nanti kan kita bisa via WA ya Bu diskusi. Kalaupun ada hal-hal yang masih perlu kita diskusikan, rasanya untuk pendampingan individu hari ini kita sudah
selesai. Kalaupun ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lagi, nanti Bu Suhati kita bisa di grup kita, grup pendampingan kita, atau ada hal yang rasanya cukup kita bicarakan berdua, ya japri aja ya Bu. Iya. Nah, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan program pendidikan Bunda ini hingga akhir. Ya, terima kasih untuk hari ini ya Bu Suhati. Sama-sama, saya juga terima Iya, kasih Bu sama-sama. Rahma. Sampai ketemu lagi nanti kita insyaallah di Loka Karya 5 Hari Sabtu hari ya. Bu, Sabtu ya. Iya. Oh iya, iya Bu Suhati, ini rasanya sudah siang juga, pendampingan kita sudah selesai. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma. Hati-hati di Sama-sama, jalan. ya.